Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Sang Peramal. Dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan info terbaru zodiak kamu selanjutnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer di hari ini. Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh teman-teman setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Cancer. Ya, dalam pekan ini fokus konsentrasi teman-teman. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif tentunya. Oke, dan bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Ten of Wands ataupun 10 tongkat teman-teman. Nah, hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Cancer. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang situasi dan kondisi kehidupan kamu yang dimana memang dapat aku akui dan terlihat secara visualisasi teman-teman. Kamu saat ini, oke, masih terbelenggu oleh beberapa masalah kehidupan yang memang aku akui cukup berat. Oleh masalah kehidupan yang cukup rumit gitu teman-teman ya. Dan terkadang adanya masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kamu, ini membuat kamu seakan-akan benar-benar ngerasa kok berat banget beban kehidupan kamu, sulit banget kamu untuk bisa bahagia, nah seperti itu sih. Tetapi aku tetap melihat ada energi positif di sini teman-teman, ya. Yang dimana memang aku merasakan bahwasanya kamu ya lagi usaha banget gitu sih. Ya kamu lagi usaha banget untuk bisa keluar dari fase-fase tersebut. Nah, pertanyaannya adalah teman-teman, ya di penghujung tahun ini, apakah upaya usaha yang kamu lakukan untuk bangkit dari segala keterpurukan, untuk menyelesaikan semua masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan teman-teman Cancer, ini bakal berhasil, ya, akan membuahkan hasil yang positif nanti di tahun 2025. Kita akan lihat teman-teman. Oke, dan bismillah. Nah, aku punya Nine of Swords ya, ataupun 9 pedang, teman-teman. Pada fase ini memang aku melihat ya, sepertinya memang berat banget sih. Oke, berat banget untuk bisa keluar dari masalah-masalah yang sedang terjadi. Nah, sebenarnya untuk keluar bukan berarti tidak bisa, teman-teman. Tetap ada sebuah peluang sebenarnya, ya. Tetap ada sebuah peluang untuk kamu keluar dari segala masalah-masalah yang terjadi, teman-teman. Nah, yang pertama sekali harus kamu lakukan adalah di sini. Ya, kamu sudah yakin tadi di sini ya. Kamu sudah yakin bahwasanya kamu akan bisa keluar dari fase tersebut. Ya, hanya saja yang membuat kamu masih sulit keluar dari masalah tersebut teman-teman, karena kamu belum mengetahui nih, oke, masalah yang terjadi, akar ya teman-teman, akar dari pokok permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nah, ketika kamu bisa menyelesaikan teman-teman dan mencari tahu akar dari pokok permasalahan tersebut, maka aku yakin ada titik terang teman-teman. Nah, bagaimana caranya menyelesaikan teman-teman? Nah, melihat dari energi ini, oke, mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan ya, kenapa kehidupan kamu benar-benar terpuruk banget, mohon maaf ya, dan bahkan dalam fase yang cukup terendah teman-teman. Ya, ini emang ada kaitannya juga dari orang-orang yang sepertinya enggak senang, enggak suka teman-teman ya, terhadap kehidupan kamu. Yang mungkin menutup jalan kerezekian kamu, suka memfitnah, mengadu domba, dan bahkan mungkin mengirimkan black magic serta guna-gunanya.
ya. Jadi ketika ada, seseorang yang melakukan hal tersebut teman-teman, tentu ini sesuatu hal yang memang harus bisa kamu atasi nih, ya. Kalau dia mengirimkan black magic dan guna-guna, tentu kamu harus bisa lebih mendekatkan diri kamu terhadap Tuhan masing-masing, ya, teman-teman. Iya, harus lebih banyak doa, gitu sih. Ya, ikhtiarnya, teman-teman jangan pernah berputus asa deh. Karena ketika kamu terus mau berupaya berusaha, maka di situlah peluang kesempatan kamu untuk bisa, menghancurkan semua kekuatan negatif ya, dari orang-orang yang pada intinya memang tidak suka terhadap kehidupan kamu, teman-teman. Ya, kemudian biarkan semesta bekerja dengan caranya sendiri. Nah, dengan seperti itu niscaya teman-teman kamu akan perlahan demi perlahan akan bangkit dari keterpurukan. Dan kemudian yang kedua, ya, ini permasalahannya yang mungkin sering terjadi, ya itu terkait dengan diri kamu sendiri teman-teman. Ya, kamu orang yang mungkin mudah percaya ataupun terlalu ceroboh. Ya, ketika kamu mudah percaya dan terlalu ceroboh, oke, terhadap sebuah tindakan dan percaya terhadap orang-orang yang bahkan kamu kenal, ini yang sering banget menimbulkan sebuah masalah gitu sih. Jadi ketika, kamu dalam fase ini teman-teman, coba deh ke depan harus bisa lebih selektif, ke depan harus bisa lebih hati-hati banget teman-teman ya. Baik itu di dalam mencari teman bisnis, kerja, ataupun lain sebagainya dan bahkan pasangan hidup sama, ya pacar. Ini juga menimbulkan sebuah masalah nanti ujung-ujungnya. Nah, kemudian kita akan lihat dari kategori, berikutnya. Aku punya The Tower, teman-teman. Mengenai tentang fase-fase yang cukup sulit yang sedang terjadi di dalam kehidupan teman-teman Cancer, oke? Mohon maaf mungkin memang tidak semua ya kamu mengalami energi ini teman-teman, tetapi mungkin, ada beberapa dari kamu yang masih hingga saat ini, detik ini teman-teman, sangat benar-benar sulit banget teman-teman. Aku akui ya, beban kehidupan kamu sangat berat banget di sini. Ada pengkhianatan dan bahkan aku melihat sepertinya sebelum adanya orang-orang toksik ini teman-teman, oke, orang-orang yang iri dengki terhadap kehidupan kamu, ya kehidupan kamu tuh aku lihat masih berjalan dengan baik gitu sih. Ya stabil segala sesuatunya berjalan dengan lancar, tapi ketika itu tadi, kamu percaya, ya kamu ceroboh, mohon maaf, kemudian mungkin juga karena ada orang-orang yang iri dengki dan mengirimkan black magic guna-guna itu, yang membuat segala sesuatunya menjadi hancur teman-teman. Oke, dan kemudian pada kartu yang keempat aku punya Two of Wands. Nah ini yang aku maksud aku katakan teman-teman, bahwasannya ada sebuah peluang, tetap ada peluang, kesempatan untuk kamu teman-teman, bisa memperbaiki segala sesuatunya. Jadi, tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang mustahil. Ketika kamu terus mau berupaya, berusaha untuk bangkit. Nah, bagaimana ketika kamu dalam fase yang cukup terendah? Ya, kamu harus mencoba, gitu teman-teman ya, berusaha untuk berdamai dengan keadaan, berdamai dengan diri kamu sendiri. Itu yang paling terpenting agar kamu tuh lebih bisa belajar ikhlas terhadap segala hal yang sudah terjadi. Karena ketika kamu terlalu menggebu, ketika kamu terlalu berambisi teman-teman, itu semakin memberatkan kamu gitu sih. Jadi ketika kamu belajar untuk ikhlas, maka sebenarnya itulah peluang-peluang yang akan nantinya teman-teman ya, ataupun sebuah perubahan nanti yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Aku punya The Empress. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman tentang sebuah kondisi kehidupan yang bakal kembali baik nih, membaik ya. Secara spiritualitas inilah perjalanan kehidupan kamu yang cukup berat hingga pada akhirnya ya, Tuhan akan memberikan sebuah keadilan dan kemenangan untuk kamu dan bahkan di dalam segala hal nantinya kehidupan kamu akan ya beruntung. Kapan akan kamu dapatkan? Ya semoga di pekan pertama bulan Januari tahun 2025 ini teman-teman. Amin ya. Oke next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi keuangan ya. Aku punya Two of Swords, dua pedang muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan menjelaskan teman-teman bahwasannya di sini kamu harus pandai-pandai di dalam memproteksi. Ya harus pandai-pandai di dalam menjaga dan memanajemen, oke? Menjaga dan memanajemen keuangan kamu dengan sebaik mungkin, teman-teman. Ya, karena aku melihat memang lebih cenderung kamu terlalu boros, mohon maaf ya. Kemudian kamu terlalu sering dimanfaatin oleh orang-orang yang berada di sekeliling kamu. Sehingga pada bahasa ini jika kamu tidak dapat mengontrol segala sesuatunya dengan baik, maka ya permasalahan nanti akan timbul gitu loh, teman-teman. Kemudian aku punya Knight of Cups. Nah, ini kenapa? Cukup disayangin banget ketika mungkin kondisi keuangan kamu nanti bakal lancar, ya bakal bagus teman-teman. Ya memang sih untuk masalah rezeki aku lihat energinya cukup bagus memang, ya cukup stabil. Ya ini jangan sampai kamu sering dimanfaatin teman-teman, harus dikontrol banget antara pengeluaran dan juga pemasukan harus disesuaiin teman-teman, ya. Jangan mungkin membeli barang-barang yang nggak terlalu penting untuk saat ini sih.
Kemudian aku punya King of Wands, Raja Tongkat muncul hadir teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan ya, untuk masalah kondisi keuangan ya memang tidak dapat dipungkiri deh, ya. Dari kartu kedua dan kartu ketiga ini memang semuanya cukup positif, teman-teman. Keuangannya cukup positif, ya. Jadi lagi dan lagi di sini kamu harus mencoba untuk lebih hati-hati, mencoba untuk lebih selektif ya, di dalam mencari mungkin apa ya, berteman ataupun dengan yang lainnya deh. Karena apa? Aku melihat memang lebih banyak kecenderungan orang-orang tuh sering manfaatin kamu, ya, maunya gigit terus teman-teman, tetapi mereka tidak mau digigit. Nah ini, tadi kan tidak balance, ya, tidak ada sebuah keseimbangan gitu sih, paling tidak ya harus ada, timbal baliknya dong, ya kan? Nah kemudian aku punya Strength, ya, Strength ini kartu, sebagai energi penutup, ini adalah sebuah kartu yang memang sangat positif juga ya teman-teman. Aku melihat ada sebuah penaklukan di dalam sebuah tantangan. Jadi, bisa jadi untuk masalah keuangan kamu ke depan bakal lebih bagus ya, dan kemudian yang sudah bagus akan terus mengalami sebuah peningkatan sih teman-teman. Kenapa? Ada sebuah penaklukan di sini. Penaklukan di dalam sebuah tantangan inilah yang akan membawa mungkin ataupun akan menghadirkan teman-teman adanya, uang yang akan mendekat dalam jumlah yang sangat begitu besar. Karena kamu berhasil mencapai ya, sebuah tantangan terbesar kamu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi pada intinya memang untuk masalah keuangan sih bagus ya. Hanya saja harus hati-hati ya, teman-teman. Jangan terlalu boros, kemudian, jangan terlalu, apa ya teman-teman ya, mudah diakali deh, gitu aja sih ya, teman-teman. Karena banyak banget orang-orang toksik yang berada di sekeliling kamu yang maunya hanya manfaatin terus, teman-teman. Oke, poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman. Cancer yang saat ini sudah berumah tangga. Nah, aku punya kesatria tongkat. Ini ada sebuah kartu yang menggambarkan ya sebenarnya untuk masalah kehidupan rumah tangga tidak dapat dipungkiri loh teman-teman. Ya, kesatria tongkat dan ada 7 tongkat ini kartu yang menggambarkan bahwasanya kehidupan rumah tangga kamu saat ini sedang dalam fase yang nggak begitu stabil gitu sih. Ya, kondisinya sedikit panas teman-teman ya, situasinya sedikit nggak begitu adem. Ada masalah yang sedang terjadi sehingga terkadang membuat kamu tuh harus benar-benar bertahan dan bersabar. Ya, kenapa aku katakan demikian? Harus bersabar dan bertahan, teman-teman. Karena tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan sebenarnya. Karena aku melihat ada the magician. Ya, ada sebuah keajaiban, hal-hal tak terduga yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu dan semoga sebuah keajaiban inilah yang akan membawa sebuah perubahan, yaitu terkait dengan kehidupan rumah tangga kamu untuk lebih baik dari sebelumnya. Amin ya. Oke. Next, poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini sedang berpacaran. Nah, aku punya 3 kartu, aku punya Five of Cups ya, kemudian Six of Pentacles dan ada Six of Wands. Nah, melihat dari energinya teman-teman ya, aku melihat seperti ada sebuah energi kehidupan masa lalu yang seakan-akan itu benar-benar menyesali banget tentang hal yang mungkin selama ini pernah dia lakukan ya terhadap kamu, meninggalkan kamu, menyakiti kamu teman-teman ya. Benar-benar iri banget ketika melihat kamu bahagia dengan yang lain, gitu sih. Ya, seakan-akan segala sesuatunya kamu dapatkan di situ. Jadi ketika ada seseorang yang hadir dari kehidupan masa lalu kamu, teman-teman, menyesali, ya, dan berharap untuk kembali lagi bersama kamu, ya jangan dong. Ya, kenapa? Karena ya aku melihat kamu sudah bertemu dengan seseorang yang tepat. Jadi ketika kamu nantinya menyia-nyiakan seseorang yang, eee tepat teman-teman dan memilih seseorang yang salah, maka situasi dan kondisi nanti bakal seperti ini juga sama, gitu loh. Jadi nanti kamu akan menyesal ketika, dia nanti akan lebih baik ya, ternyata kamu memilih orang yang salah. Nah itu, ya pada intinya memang harus selalu mensyukuri deh teman-teman terhadap hal-hal apapun yang sudah kamu dapatkan karena ya inilah energi kebaikan kamu untuk saat ini gitu sih, ya. Oke next, poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Nah, oke, aku punya 3 kartu, ada The High Priestess ya, kemudian Three of Cups, dan Temperance, teman-teman. Ini juga kartu yang sangat positif loh ya, Temperance. Kenapa aku katakan demikian, teman-teman? Karena di sini aku melihat seperti ada ikut campur tangan Tuhan nanti ya, yang akan memberikan kamu sebuah keberuntungan-keberuntungan yang tidak ada batasnya, teman-teman. Seakan-akan nanti dari jalan keresakian kamu juga akan terus mengalir deras tanpa batas, ada pencapaian dan kesuksesan bersama di sini. Nah, kemudian secara spiritualitas ya dapat aku akui teman-teman, ya mungkin saat ini kamu lebih terfokus terhadap mendekatkan diri terhadap Tuhan masing-masing ya, yaitu dari ibadah, doa itu memang lebih
kamu tingkatin banget ya, sangat terlihat teman-teman. Ya mungkin memang tujuan kamu ke depan untuk bisa, apa ya teman-teman ya, mungkin ingin segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupnya ya. Dan untuk ke depan bagaimana teman-teman, ya yang jelas memang untuk saat ini Allah Tuhan semesta alam masih memberikan sebuah keberuntungan secara kondisi sosial ya teman-teman. Ada pencapaian dan banyak pencapaian banget keberuntungan yang kamu dapatkan dan untuk kehidupan asmara, memang semesta ingin agar kamu lebih bersabar untuk saat ini. Ya, kita lihat di tahun 2025 ini teman-teman dan khususnya di bulan Januari ya, aku mungkin melihat adanya sebuah potensi dan peluang kamu akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu. Amin ya. Oke. Next, poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Nah, aku punya Ace of Cups, The Hanged Man, dan ada Nine of Wands ya teman-teman. Dari ketiga kartu ini teman-teman ya, melihat dari energinya sih memang penuh ataupun butuh perjuangan banget. Tidak hanya perjuangan tetapi harus ada pengorbanan ketika benar-benar gimana ya, ingin mendapatkan gitu loh seseorang yang mungkin selama ini, ya diharapkan untuk menjadi pasangannya. Karena apa? Di balik sebuah perjuangan dan pengorbanan ini teman-teman, aku yakin hasilnya akan positif gitu sih. Ya meskipun berat, bukan berarti tidak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin sih sebenarnya. Ya pada intinya ketika, berani melakukan hal yang terbaik, maka hasilnya akan terbaik. Ya, apakah kamu saat ini yang lagi usaha untuk mendapatkan dia ataupun dia teman-teman, yang jelas memang saat ini harus ada perjuangan dan pengorbanannya, oke? Itu dia. Next, kita akan melihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Cancer di hari ini. 12 tanggal lahir berapa saja yang akan keluar pada kesempatan kali ini ya, oke? Semoga tanggal lahir kamu yang keluar pada kesempatan kali ini, oke? Dan bismillahirrahmanirrahim. Aku punya tanggal 4, 14, tanggal 2, tanggal 25, 12, oke, kemudian ada tanggal 24, tanggal 10, tanggal 3, tanggal 20, dan yang terakhir aku punya tanggal 18, 19, dan tanggal 21. Maka aku rasa inilah readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer di hari ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.